Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Berkah semuanya, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, amin. Dan berkah ilmunya dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, Masya Allah ya. Baik, ada Ustazah Lulung sehat. Alhamdulillah. Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ustadz Afif. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, ini yang sudah hadir di studio dari Majelis Taklim mana? Sumedang, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik, ini tema kita luar biasa. Apa Bu? Luar biasa. Karena tentang keluarga. Ya, namun sebelum kita sikapi tema kita, ini ada satu cuplikan nih ya. Aduh ya Allah, ini bacanya bagaimana? Nggak enak banget ini ya. Ayah tega jual anak kandung dengan 15 juta. Aduh bagaimana sih? Kita lihat yuk. Ustadz, kok ada ya? Bapak yang tega banget ngejual anak. Itulah, ini bukannya anaknya dididik malah dijual lagi. Iya. Kenapa? Tanya kepada dia, ngapain tanya saya? Iya, maksudnya dia bertanya, anak kan titipan dari Allah ya. Kalau misalnya yang nitipin ntar marah bagaimana tuh guru? Pokoknya apapun alasan, dengan kata-kata apapun, Iya. tidak boleh ada yang namanya perdagangan. Apa namanya? Iya. Itu ya. Trafficking. Iya itulah. Ya itulah pokoknya ya. Pokoknya enggak boleh. Untungnya kita ada namanya negara hukum. Nah. Untungnya kita ada namanya adat. Hukum adat, betul tidak Bu? Iya. Dan ada hukum syariat. Nah. Ya makasih banyak Bu. Diterangin dulu Dengan guru, dengan biar lebih ibu jelas. siapa, Bu? Dengan Ibu Yati. Ibu Yati. Makasih banyak Bu Yati. Iya. Ayo guru, silakan guru. Iya. Yati, tinding. Bukan itu cicak guru. Iya. Jamaah. Yeay. Membicarakan tentang anak. Ketahuilah jangan pernah menyia-nyiakan anak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Tua. Ketahuilah anak itu bahagian daripada amanah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagai ujian, sebagai bahkan bisa jadi musuh. Mudah-mudahan menjadi penyejuk mata hati kita. Amin ya Allah. Yang sebelumnya mungkin jadi perhiasan kebanggaan buat kita. Amin ya Allah. Maka seorang orang tua dalam hal ini cukuplah dia dikatakan berdosa ketika dia sudah menyanyiakan tanggung jawab yang diberikan. Yakni berupa anak, berupa keluarga yang harusnya dia lindungi tapi justru disia-siakan. Yang harusnya dinafkahi yang mana disia-siakan. Mohon maaf kata Nabi, anak yatim itu bukan karena meninggal ayahnya. Tapi anak yatim itu ketika sosok ayah tidak ada dalam pertanggungjawaban. Ya Allah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan apapun untuk akhirnya maaf ya memperjualbelikan anak seperti ini guru ya. Iya. Iya. Bu Yati gimana perasaannya? Iya ngeliat kayak gitu. Hah? Prihatin sekali. Ada lagi mic-nya udah diambil? Iya udah saya ambil. Sangat prihatin. Sedih sekali kalau ngalamin kayak gitu. Ya Allah. Pokoknya nasihat besar buat saya. Ingat ketahuilah bisa anak itu bisa jadi anak itu yang mengangkat derajat kita. Iya, Amin, amin ya amin. Allah. Aduh tepuk tangan dulu yuk. Baik mudah-mudahan ini terhindar dari seluruh keluarga kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kita ngomongin masalah apa? Keluarga. 1, 2, 3. Keluarga. Di dalam keluarga itu ada peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Tapi tetap aja yang namanya peraturan ya harus ditaatin. Ya Bu, di rumah yang kadang-kadang yang gak tertulis biasanya peraturan bulanan. Yeah. Kadang-kadang uang laki semuanya diambil sama perempuan. Itu siapa? Enggak, maksudnya gitu guru. Kagak. Ibu dikasih langsung semua gajinya apa separuh aja? Setengah lagi sama lakinya. Ada di sini yang lakinya semuanya diambil gaji sama bininya. Padahal gak ada peraturannya ya. Kita bahas peraturan tak tertulis dalam pernikahan. Tepuk tangan dulu. Seru nih ya.
Aduh, semua nanti dari segala macam sisi punya pendapat masing-masing ya. Baik, sebelum kita sikapi tema kita ini suami selebgram ditetapkan. Aduh, tersangka kasus KDRT. Kita lihat dulu. Baik, ini mungkin aku nggak nyikapin itu deh ya. Ujian yang harus kita sikapi dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti ini ya. Amin. Amin. Baik, guru aku mungkin agak sedikit lompat nih. Komunikasi ya antara suami dan istri ini sebenarnya nggak boleh putus, harus kudu mesti komunikasi. Bahasa kerennya ada pillow times. Iya. Pillow times. Iya, maksudnya ngobrol-ngobrol gitu sebelum tidur, jangan apa ya main sih. Ini penting nggak sih untuk istilahnya akhirnya menjadi sebuah ketentuan yang harus ditulis dalam pernikahan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, guru-guruku yang dihormati, yaitu Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung. Alhamdulillah hari ini ketemu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam hubungan suami istri ada istilah tawazun. Apa itu tawazun? Satu keseimbangan. Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa nikah persoalannya adalah menyatukan dua insan. Kita tahu di dalam bahasa fikih secara lugawi an-nikah ad-dham'u wal jam'u. Artinya menggabungkan dan menyatukan dua yang berbeda. Jangankan kita dengan istri kita. Barangkali, mohon maaf, yang satu rahim saja kita dengan kakak kita belum tentu seirama, betul? Apalagi ini ketemu orang lain. Itulah wamin ayati, dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah kita dipersatukan oleh orang yang kita tidak tahu siapa. Tiba-tiba kita satu ranjang, satu rumah, satu masalah. Nah ini penting at-tawazun. Ada bahasa tadi kita punya judul yaitu peraturan tertulis atau tidak tertulis. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kadang-kadang jangankan yang tidak tertulis, yang tertulis aja kita suka langgar. Betul nggak? Sederhananya, ada pintu, bacaannya dorong, ditarik. Iya benar. Ada pintu, bacaannya tarik, didorong. Itu ada bacaannya. Apalagi sesuatu yang tidak tertulis. Maka at-tawazun, keseimbangan antara suami dan istri di dalam menceritakan hal-hal ini mesti dibiasakan. Dan tidak ada boleh pertengkaran seperti tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Siapakah istri kita yang sampai kita demikian adanya? Betapapun Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia kadang-kadang lebaynya la haula wala quwata illa billah. Bahkan sampai menjadikan pasangan hidupnya seperti tayangan kita tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mesti kita jauhi. Betapapun kita punya amarah, maka mesti kita redam dan bisa dibicarakan. Nah ini yang penting adalah membuang ego, saling bicara. Dan bicara ini tidak sepulgar, maksudnya seterbuka. Barangkali sekedar aku punya masalah di kantor, aku punya masalah. Tidak untuk menjadikan problem solving. Ya bisa jadi nanti istrinya sekedar bikin teh, ya udah sabar. Yang penting 300.000 kemarin. Ya Allah, ya. Udah plong kalau udah curhat ya guru ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang dari sisi wanita nih, Ustazah Lulung Mumtazah nih, kita minta ilmunya nih. Ya Allah. Aduh, Masya Allah. Nih pasti ya, kalau misalnya laki atau suami nih, ya, mau ngasih nafkah ame umi ame orang tua kita, ini harus rapi dulu yang di rumah atau emang langsung aja bikin orang tua dulu dah baru anak sama begini. Ini gimana aturannya, tertulisnya seperti apa, silakan. Bagaimanakah caranya? Mohon izin Ustadz Afif, Ustadz Nur Maulana serta Bang Ali dan bunda-bunda soleha yang CCM cantik manja. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah alhamdulillah. Kalau kita ngomongin nafkah selalu nih tadi ibu udah jawab. Ketika suaminya gajian dia semua yang megang. Bagaimana lakinya mau ngasih emaknya? Bagaimana lakinya mau ngasih orang tuanya? Ini dia, apakah tertulis atau tidak tertulis? Dalam surat An-Nisa ayat 34, memang seorang suami itu wajib ngasih nafkah untuk istrinya dulu. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya. Walaupun pada akhirnya tuh gaji yang megang bininya.
Nah ketika sudah memberikan nafkah kepada istri dan anak, baru menurut Ibnu Mas'ud ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ketika saya punya uang belanja, punya duit nih, punya harta, kita kudu ngasih siapa nih? Pertama, berikan istrimu. Saya masih ada kelebihan, berikan pada anakmu. Masih ada kelebihan ya Rasulullah, berikan kepada orang tuamu. Jadi tertulis tidak tertulis, kalau bisa ya anak bini dulu deh ya. Ini yang pertama. Jangan sampai kejadian tuh, ada tuh kejadian tuh ya. Di mana seorang suami ngasih istrinya bahkan anaknya ketika minta susu, dia bilang apa? Udah nggak minum susu juga nggak mati, kasih aja tuh teh. Ada yang begitu. Kirain orang tuanya minta 10 juta, 20 juta dibagi. Emang sih laki-laki adalah milik ibunya. Tapi nggak begitu konsepnya saudara-saudara. Bukan begitu Bu? Nah, kalau kita kagak dibagi nafkah ya udah biarin aja. Dikasih 100.000, ibaratnya kalau kita ngomongin duit nih ya. Kita ada tuh di meja opor ayam. Dikasih 25.000, ya udah deh sayur asem. Dikasih 10.000, oncom sediain. Nah, jadi kita harus banyak akal kita. Nah gimana dengan orang tua? Kalau sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri nih, terutama nih suami, berbuat baik sama orang tua. Wabil walidaini ihsana, tetap kita baik sama anak istri. Tapi ingat kita juga punya orang tua. Jadi kalau ke istri dan anak ngasih belanja, kalau ke orang tua berbuat baik. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, jadi baru. Jadi mudah-mudahan seperti yang tadi guru kita nyatakan, tawazun. Jangan terlalu lebay ke istri sama anak, juga jangan terlalu lebay kepada orang tua. Bahkan kalau kita ini kaya raya, Masya Allah, semua kita pengen pegang. Ponakan segala, ipar, tetangga bila perlu kita pegang. Iya, bukan begitu Bang Ali? Bener. Bang Ali gimana sama bininya? Saya Asik. Rekening saya mah 2. Masya Allah. Yang satu ketawa, yang satu kagak. Oh iya. Tepuk tangan dulu, terima kasih Masya guru Allah. ilmunya. Jadi jangan lupa sama Iya. orang tua, ihsan berbuat Bener. baik sama istri yang namanya kita Iya. ngasih, sama keluarga. Ya seperti Saling itulah. terbuka, nggak ada pembedaan Saling terbuka. ya. Masya Do you understand? Allah. Understand. Understand. Baik, kita coba understand sama yang satu ini juga nih ya. Ini ada kiriman pertanyaan dari sahila.anggraini dari Instagram kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya dong Ustadz, iya boleh boro-boro Ustadz, peraturan nggak tertulis Ustadz ini. Ada peraturan tertulis aja, suami saya ini suka ngelanggar Ustadz. Waduh, emang ngelanggar apa sih itu laki ya? Padahal udah saya tempel juga di tembok rumah. Jadi peraturannya ditempel. Ustadz pusing deh Ustadz, saya harus gimana lagi Ustadz ya? Yang jadi pertanyaan saya, peraturannya apa sampai ditempel di tembok? Masalahnya bagaimana? Emang tuh laki nakal banget apa? Iya. Hey, kencengan dia. Kepada semua suami di luar dimanapun berada, saling memberilah pengertian kepada pasangan. Iya. Kenapa? Ya. Jangan sampai kita seenaknya sendiri. Mm-mm. Bisa jadi zolim. 2, 3. Zolim. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu ya. Jamaah. Alhamdulillah.